Punya ikan di akuarium, tapi nggak ada waktu buat ngasih pakannya? Gimana kalau misalkan ku bilang kamu bisa bangun sistem memberi pakan ikan otomatis sendiri di rumah? Sini ku kasih tahu caranya. Saya seorang mahasiswa akhir selesai skripsi yang merantau di Solo. Tapi ini bukan cerita tentang saya, tapi akuarium dan ikan saya. Saya punya akuarium, isinya satu ikan lemon dan tiga keong turbo. Seperti pemilik ikan pada umumnya, saya biasa ngasih pakan ikan saya sebanyak 2 kali sehari. Semua berjalan lancar, gak ada kendala pemberian pakan. Sampai suatu ketika, saya harus ikut lomba, main, atau mudik keluar kota selama beberapa hari atau berminggu-minggu. Akibatnya, saya nggak bisa ngasih pakan ikan saya secara teratur selama 2 kali sehari. Dampaknya, ikan saya bisa kelaparan dan mati mengenaskan. Ngasih pakan banyak-banyak di hari sebelum pergi dari kos pun dengan asumsi bakal cukup buat beberapa hari itu bukan solusi. Karena kalau saya ngasih pakan terlalu banyak ke akuarium, lama-lama bakal jadi amonia yang bakal jadi racun buat ikan saya. Oleh karenanya, saya perlu bikin solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Karena saya punya sedikit keahlian di bidang elektronik dan IoT, saya coba pakai pendekatan bidang ilmu itu. Kita bagi metode penyelesaian masalahnya jadi 2 langkah, yaitu ideasi dan eksekusi. Ideasi kita mulai dengan menanyakan apa masalahnya dan apa solusinya. Masalahnya adalah saya nggak bisa ngasih pakan ikan ketika di luar kota. Dampaknya ikan saya bisa mati kelaparan, dan solusinya adalah membuat sebuah sistem memberi pakan ikan otomatis secara teratur yang bisa bekerja secara independen setelah diatur di awal pembuatannya. Terus, frekuensi pemberian pakannya bisa saya atur sendiri sesuai dengan keinginan. Oke, sekarang gimana caranya merealisasikan solusi itu? Ada 4 tahap, yaitu pertama menentukan komponen yang diperlukan, nge-generate rangkaian atau wiring, research and development code program, dan uji coba. Oke, di sini saya udah menentukan alat dan bahan, plus wiring komponennya buat ngerangkai sistemnya. Komponen-komponen yang dipakai itu ada 10. Pertama adalah WMOS D1 Mini untuk otak sistemnya, servo SG90 untuk feeder aktuator, kabel jumper, breadboard, penyangga servo dari stick es krim, botol Yakult, plastik, dan karet untuk wadah pakan ikan. Juga ada mur dan baut untuk mengencangkan penyangga ke akuarium. Kenapa pakai WMOS D1 Mini? Karena saya suka dengan desain yang kecil dan mampu untuk nge-generate sistem pemberi pakan ikan ini. Di sini juga tersedia skema wiring dan penjelasannya. Serta untuk kalian yang mau tahu estimasi biaya proyeknya, silahkan cek di akhir video. Skema wiring dan kode juga bisa diakses pada link di deskripsi video. Oke, langsung saja kita rangkai. Pertama kita pasangkan WMOS D1 Mini ke breadboard dan hubungkan kabel positif dan negatif ke arus breadboard. Lalu di sini saya udah buat penyangga yang udah dipasangkan ke servo SG90, mur, dan baut. Karena saya males buat tutorial penyangganya dari awal, jadi silahkan buat sendiri seperti yang ada di video. Kabel servonya juga sudah saya hubungkan pakai kabel jumper biar bisa dihubungkan ke breadboard. Total ada 3 kabel, yaitu ground, VCC, dan data. Langsung saja saya hubungkan kabel data ke pin D7, VCC ke arus positif, dan GND ke arus negatif. Botol Yakultnya juga sudah saya isi dengan pelet ikan. Terus saya tutup pakai plastik dan diikat pakai karet. Dan saya kasih lubang di plastiknya buat tempat keluar pakan. Setelah semua terangkai, saya hubungkan WMOS ke laptop pakai kabel USB. Oke, kita masuk ke kode program. Logika kerja kode ini adalah servo bakal berputar sesuai dengan frekuensi yang ditentukan. Misalkan saya set 2 jam sekali, maka servo akan berputar 2 jam sekali. Di sini, saya coba setting 5 detik sekali atau 5000 milidetik di program untuk melihat apakah kode bekerja dengan baik atau tidak saat saya coba. Jika bekerja dengan baik, saya tinggal ubah kodenya ke logika 3 kali frekuensi pemberian pakan sehari. Artinya, kalau dikonversikan ke waktu itu selama 8 jam sekali. Karena 24 jam dibagi 3 kali frekuensi sama dengan 8 jam sekali. Sekarang, kalau berdasarkan kode yang saya upload itu kan 5 detik. Kira-kira frekuensi pemberian pakannya berapa kali sehari? Nah, cara ngitungnya itu sederhana. Kita konversikan dulu 24 jam ke detik, yaitu 24 jam dikali 60 menit dikali 60 detik, sama dengan 86.400 detik. Setelah itu, kita bagi hasilnya dengan 5 detik tadi, jadi 86.400 dibagi 5, sama dengan 17.280 kali. Nah, jadi jawabannya adalah dengan disetting jadi 5 detik di dalam kode, artinya pemberian pakannya itu sebanyak 17.280 kali per hari.
Tentunya, ini kebanyakan dan nggak diperuntukkan untuk diimplementasikan secara langsung dalam jangka panjang. Bukannya terjaga, malah overfeeding nantinya. Tapi dengan setting 5 detik ini bisa ngebantu kita mengkalibrasi sistem untuk menyesuaikan keluaran pakan dari botol Yakult. Terus juga bisa ngebantu kita menguji apakah kode berfungsi dengan benar atau enggak. Bayangkan kalau misalkan kita settingnya langsung 8 jam sekali atau 3 kali sehari, berarti kita harus nunggu 8 jam dulu baru tahu apakah si servo muter atau enggak. Nah, itu aja teorinya, kita balik lagi ke coding. Oh iya, wiring dan kode bisa kalian akses secara gratis ya. Silahkan akses pada link di deskripsi video. Sekarang, kita pilih board manager. Di bagian board, pilih Lolin WMSD 1R2 Mini, dan di bagian port, pilih port yang tersedia. Habis itu upload. Oke, uploadnya sudah selesai, dan ini hasilnya. Seperti yang bisa kalian lihat, servonya berputar setiap 5 detik sekali ya. Sekarang kita pasangkan botol Yakultnya ke servo. Kita sabut dulu kabel data servonya biar gak muter-muter dan gampang dipasangkan seperti ini. Oke, semuanya sudah dipasang, langsung saja kita coba. Oke, ini dia penampakannya. Saya coba pasangkan ke fish feedernya. Tapi sebelumnya, saya coba longgarkan dulu bautnya dan dipasangkan seperti ini. Sekarang, hubungkan lagi kabel data ke D7. Oke, work. Saya coba sesuaikan dulu kemiringannya seperti ini. Dan ini di hasilnya, pemberian pakannya udah pas dan sistemnya bekerja dengan baik. Sama kayak yang aku bilang tadi, kode ini masih disetting 5 detik untuk keperluan testing dan kalibrasi keluaran pakan. Untuk dipakai jangka panjang, silahkan tinggal rubah setting frekuensi sesuai dengan keinginan. Sebagai contoh, tabel ini menunjukkan pilihan variasi opsi frekuensi dengan waktu yang perlu disesuaikan. Nah, itu dia cara bikin sistem auto fish feeding control. Dengan sistem itu, saya gak perlu lagi ngurus pemberian pakan. Jadi bisa lebih tenang kalau misalkan ikan ditinggal keluar kota. Nah, sebetulnya setelah saya pakai sistem ini beberapa hari, saya menemukan kekurangan dari sistem ini, yaitu pemberian frekuensinya nggak bisa disetting dengan mudah. Kudu buka laptop, edit kode, dan upload ulang. Selain itu, ini terbatas cuma ke satu akuarium doang. Gimana kalau misalkan saya punya lebih dari satu akuarium? Katakanlah 2-5 akuarium. Jadi, butuh sistem yang multi-use. Satu sistem bisa kasih pakan ke 2-5 akuarium sekaligus. Makanya di video berikutnya, saya coba buat sistem yang bisa disetting frekuensi pemberian pakannya dengan tombol atau push button doang. Plus, bisa multi-use ke beberapa akuarium sekaligus. Jadi silahkan subscribe biar nggak ketinggalan update-nya. Buat kalian yang pengen nyoba sistem ini, silahkan akses kode dan rangkaian yang ada pada link di deskripsi video. Kalau mau sekalian beli komponennya, ini daftar harganya. Biar gak ribet cari komponennya satu-satu, silahkan beli komponennya via link yang ada pada link di deskripsi video juga. Nah, itu saja teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Kalau misalkan ada saran project selanjutnya, silahkan sampaikan di kolom komentar. Kalau suka dengan videonya, silahkan like. Kalau misalkan tidak, ya dislike. Jangan lupa komen and subscribe, biar admin semangat buat konten lainnya. Dadah!